Urban, balik lagi bareng kita. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini anak Urban. Siapa yang abis sholat Jumat? Dengerin kita ya anak Urban ya. Karena sekarang kita ada di Urban Dreng, cara asik dengerin musik. Gak sendirian anak Urban, kali ini kita di studio barengan 2 orang. Ganteng-ganteng kalau misalnya kamu ngelihat di secara visual anak Urban ya. Ada di www.urban1063fm.com. Kalau misalnya mau kenal lagi musisi sama siapa sih hari ini anak Urban, kita ngobrol-ngobrolnya. Kali ini anak Urban kita kedatangan yaitu Bro Dian. Halo. Annyeong. Selamat siang guys. Siang. Kenapa sih pada lemes banget gitu? Malah ketawa. Perjalanan kali ya. Perjalanan. Gitu kan langsung dari. Kalian berarti naik apa ke sini? Naik mobil. Ada mobil, lumayan ya, dari Bekasi ya? Dari Bekasi, betul. Berarti ini bandnya emang dari Bekasi? Betul, dari Bekasi. Oke, band asal Bekasi anak Urban yang baru aja ngerilis singlenya. Kalau misalnya dari singlenya sendiri ya anak Urban ya, berarti dari bulan Agustus lagunya. Betul, bulan Agustus. Oke, lagunya Agustus tapi MV-nya di bulan November ya? Iya, betul banget. Iya, itu dia anak Urban. Tapi ternyata kalau misalnya mereka kesini cuma berdua doang. Tapi dari bandnya sendiri ada berapa sih kalian? Berapa orang sih? Kita personil 5. 5. Kenapa kalian cuma berdua doang? Kan biar lebih rame gitu. Kenapa ya? Kenapa tuh? Kalau kata orang sini mungkin ripuh ya, lagi ripuh. Oh, lagi ripuh dia anak Urban. Lagi banyak kerjaan yang lain. Iya, betul. Yang lebih menguntungkan. Siapa tahu, iya kan. Oke, berarti kalian berlima dan baru bisa datang berdua ke sini, nggak apa-apa. Yang penting karirnya tetap disebarluaskan ya. Yep, betul. Tapi sebelum itu, anak Urban, kalau misalnya kamu mau tahu gitu ya, Bro Dian ini membernya siapa aja sih, namanya siapa aja gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih? Boleh. Ya. Kebetulan gue sendiri Dias. Ya. Gue sebagai vokalis. Terus samping gue ada Rangga. Ya. Halo. Rangga tanpa cinta. Iya, Rangga tanpa cinta. Kak Rangga, diam aja Kak Rangga ngobrol. Iya. Itu kan. So cool kata gua mah. Santai aja. Emang dia gitu. Emang dia orang begitu. Suka senyum nih, murah senyum. Ibadah terus kan jadi. Nama gue Rangga Bani Adam, gue sebagai gitaris di Bro Dian. Oke, berarti kita kedatangan vokalis dan gitaris dari Bro Dian. Bro Dian udah dibentuk dari tahun berapa berarti? 2024 ya. Sebenarnya akhir 2024 gitu. Cuman baru kukuh itu di pertengahan 2025. Oh gitu, berarti kalian belum lama banget dong? Lumayan. Kita new. Ya, new band anak Urban asal Bekasi. Asal ya Bekasi, kan? betul. Tapi kalau dari segi genre-nya sendiri, kalian emang pengennya di rock atau? Kita lebih ke rock sih sebenarnya. Pop. Pop rock. Kenapa ngambil pop rock? Apa karena lagi rame rock gitu atau? Karena mungkin kalau gue sendiri juga emang selera musik gue kesana ke rock gitu sebenarnya. Tapi kan itu selera musik lo. Kalau teman-teman yang lain? Nah kebetulan karena kayak Bro Dian tuh kayak keluarga kan. Oke, jadi keluarga ya. Memang disatukan di situ gitu. Tapi kalau nggak ada yang bentrok-bentrokan lah. Gitu. Alhamdulillahnya kita satu visi satu misi. Oke, berarti kalian tuh sebenarnya emang kenal dari lama atau ya udah jodoh aja ketemu gitu. Kalau mungkin untuk sama personel yang lain baru ya, kecuali sama Rangga. Kalau sama Rangga emang kita nggak bisa dipisahin ya kayaknya. Demi apa sih? Enggak, tapi itu benar, Iya, tapi itu benar. iya. Di mana ada Dias di situ ada gue. Masa Fun fact itu fun fact serius. Itu fun fact Bukan serius. dia. Berarti kalian teman dari kapan? Kagak dijawab ya dari tadi ya? Kita dari kapan ya kak? 2000 berapa tuh? 21-an. Lah belum lama banget juga. Gue kira tuh dari yang kayak dari SD atau tetangga gitu enggak ya? Kalau gue kan emang kebetulan merantau ya. Lu merantau. Emang lu aslinya? Gue aslinya Ciberon. Hah? Cirebon. Oh, Ciberon kan gue jadi mikir ya anak Urbannya. Siang-siang panas-panas belum makan disuruh mikir. Dari Cirebon pindah ke Bekasi kenapa? Kurangkah pekerjaan? Lebih ke tadinya sih disuruh bokap kayak buat kerja aja dulu di sana. Terus makin kesini. Awalnya kenal Rangga tuh kan. Dia ngajakin ngeband.
dari Raga langsung yang ngajakin ngeband? Awalnya kita tuh ketemu di kerjaan ya. Iya, di Oke, kerjaan. Kerjaan Oke. tanpa sengaja gue denger dia nyanyi kan. Iya. Gue iseng tuh Oh, awalnya. oke. Gue iseng aja karena Iya. biar ada basa-basi lah gitu. Gue emang suaranya enak sih buat gue ya. Iya, Pada saat itu iya. dalam Ha-ha. gue, suaranya enak. Suaranya Dia nyanyi enak, waktu itu kayaknya kalau- potensial nih gitu. Waktu itu dia nyanyi tuh Versa Bersari kalau nggak Oke, salah coba tuh. lagu apa yang waktu itu dinyanyiin sama Bias? Lagu apa? Gua Coba lupa. ya nyanyi ya. Apa sih? Coba Yang- nyanyi. Waktu itu apa sih? lagunya? Yang duet itu loh. Firsa Besari sama ini sama Feby Putri. Jangan ditanya. Jangan tanyakan perasaanku. Yang Oh gitu. iya tuh. Terus lu Iya. ngerasa kayak kayaknya nih orang kalau misalnya diajak ngeband kayak seru deh gitu. Atau waktu itu lu gua belum kepikiran? masih Heeh. belum serius itu kak. Oh. Gue masih memang sejujurnya Iya. kan memang membentuk band atau nyari teman band itu kan gak gampang ya, karena gue sering ngalamin itu. Iya. Jadi gue timbul lah akhirnya rasa kayak jadi nggak terlalu berpikir bahwasannya gue buat band lagi. Jadi itu hanya gimmick gue. Iya. Ketika di kerjaan gue ada perlu biar nggak baku-baku banget kan Iya, gitu. iya. Gue ajak dia. Iseng-iseng, Iya, iseng-iseng gua- berhadiah nih. Iya gua ajak dia kan. Iya. Gua ajak dia kayak Yas kita bikin band yuk gitu. Iya. Dia bilang, Dari "Ayo," lagunya gitu. Firsa Besari itu. Iya, Oke. dia semangat banget. Ayo kapan gitu. Oh langsung nanggepin. Berarti lu sebelum ada Brodian ini emang sering ini juga punya band-band sebelumnya iya, juga. Sebelum-sebelumnya gue ngeband juga tapi ya Nggak bubar. works. Bukan gak works, Tapi bubar. oh, ya nggak works gak sih kalau itu. Iya gitu lah. gitu. Oh bubar. Tapi kalau misalnya lu sendiri, Bias Kenapa pernah ada band juga sebelumnya atau emang baru bergabung di Brodian ini? Kalau gue sih semenjak merantau aja sih sebenarnya. Oh semenjak berantau Karena aja. kenal sama Iya Rangga. iya. Tapi lu sadar gak sih kalau misalnya kayaknya gue bisa nih jadi vokalis band? Pernah gak kepikiran kayak gitu? Atau sadar aja kayak suara gue lumayan? Iya kalau itu mungkin. Oh itu mungkin ya. Tapi memang sejujurnya ketika gue nggak lama di perantauan ini kan sering nongkrong tuh. Iya. Nah dari situ gue timbul rasa kayaknya seru deh nyanyi di depan orang gitu. Oh gitu. Di depan banyak orang kayaknya seru deh. Makanya dari situ ketika ada yang ngajakin gue semangat banget Oke. gitu. Iya. Oh dari situ baru ke-trigger ya? Yep, Baru betul. ke-trigger. Ya kayaknya iya deh seru deh bikin band segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain berarti ketemunya dari kerjaan juga atau emang temen nongkrong tuh? Ketemu sama yang lain di Iya. kemudian ini itu dari singkat cerita jadi ini Iya. nyambung juga nih. Oke. Singkat cerita Iya. akhirnya bikin band juga sama dia. Ah, Gue bikin band juga sama dia. Akhirnya kita kerjaan kita habisin kontrak aja. oke. Kita jangan perpanjang kontrak, pokoknya kita habisin, kita ngeband gitu kita. Emang waktu itu lu gak kepikiran kayak kita laku gak ya gitu? Emang gak kepikiran kayak gitu? Enggak, pada saat itu kita berpositif tinggi banget. Berpositif tinggi Pede banget. banget ya. Pede banget Iya, lah. iya. Gue pede banget gitu Iya. ya. Pada saat itu akhirnya gue serius tuh. Iya. Yaudah kita, mulai tuh kayak kita terjun kayak di kafe Iya. gitu. Kayak main di hotel kayak Iya. ya kecil-kecilan lah kayak gitu. Tapi waktu itu Panggung-panggung udah ada kecil-kecilan. lagu atau masih cover lagunya? Waktu awal-awal? Mungkin dari band-band sebelumnya udah ada lah ya. Iya, oh. Single-single. Cuma memang yang paling serius itu ya kita di Brodian ini. Gitu. Tapi tadi belum kejawab teman-teman yang lain. Iya, sampai akhirnya Ya. sampai pada akhirnya Ya. karena kan pergaulan kayak di musisi itu jadi luas gitu ya. Nah, jadi iya. kita ketemu tuh kenal kayak kita main di tempat ini. Biasanya tuh kalau di musisi reguler atau kafe biasanya kayak ada personil yang sakit kayak minta backup gitu. Iya. Lu punya kenalan gitaris enggak? Lu punya kenalan vokalis enggak? Nah, dari oke. situlah kita bisa bisa kenal. Bisa kenal. Salah satu. Oh, ternyata dari situ ya. Kayak puzzle ya lepas pasang gitu ya awalnya. Ya bisa dibilang gitu. Ternyata gitu ya anak urban ya. Kadang-kadang kalau misalnya bentar. Tapi berarti kalau misalnya kalian udah jadi band waktu itu sama komposisi band yang sekarang, orang-orang yang sekarang, berarti udah ngerasa laku nggak? Jujur, ngerasa ini gak sih nyesel kayak kayaknya kita harusnya waktu itu iniin kontrak aja, lanjutin kontrak aja atau gimana? Enggak ya, Enggak sih, aman ya, aman ya, sih, aman aman. ya. Berarti kalian emang enjoy. Justru malah di Brodian ini Iya. gue pribadi malah makin semangat gitu, malah makin percaya diri. Kayaknya lu emang lebih suka di ini gak sih, di musik gitu segala macam? Mungkin. Tapi waktu itu lu udah sadar belum? Kayaknya gue suka banget sama musik segala macam kalian. Kalau Ada, ya. kalau gue sih mungkin Iya. karena dari kecil emang sering
dikasih denger musik gitu Oke, kan. oke. Jadi udah terbiasa lah. Udah terbiasa ya dengan dengerin musik segala macam, jadi akhirnya mungkin kayak oh ya udah kayaknya ini ada temen juga yang ngajakin untuk bikin band bareng, Brodian, akhirnya terbentuklah dan bikin karya baru, single pertama ya Single pertama. di bulan Agustus bukan? Betul. Tanggal berapa? Coba tanggal berapa? 28. Oh iya bener. Iyalah, masa nggak tahu? Enggak, tapi di sini tanggal 29 di press release. Ya. Berarti dia salah, nggak apa-apa lah Sehari ya. doang lah. Sehari doang nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalnya Brodian sendiri berarti sebenarnya namanya diambil dari mana Brodian? Nah, itu dia masih berkesinambungan sebenarnya. Jadi Brodian ini sebenarnya kayak keluarga yang bener-bener Brother. Iya. Atau? brother. Oke. Brother. Heeh. Belakangnya kan ada Dian tuh. Iya. Nah, jadi si Bang Dian ini memang awalnya juga sama kayak suka nonton-nonton di kafe-kafe, Oke. terus kayak suka request lagu atau nyanyi. Iya. Nah, terus mereka ketemu kita nih. Mereka, Bang Dian ketemu Iya, kita. iya. Terus Nah, dari situ mungkin karena Bang Dian ini kan punya banyak lagu kebetulan. Terus dia coba-coba nyari personil karena sebelumnya juga personil bukan kita. Oke. Ada beberapa karena Bang Dian tuh emang cari yang bener-bener cocok dan yang paling penting attitude sih sebenarnya. Oke, berarti dia ngerasanya kalian cocok nih. Alhamdulillah cocok. Warna suara mungkin atau konsepnya sama, satu visi misi Iya, gitu. betul. Oke. Nah, jadi Iya. kenapa namanya Brodian ya? Karena selama ini yang fasilitasi. Iya. Susah banget ya. Fasilitasi nggak apa-apa. Gue bantu. Yang memfasilitasi kita selama ini ya Bang Dian. Makanya Dian. kita memutuskan untuk membuat nama Brodian. Brodian. Oh, ternyata dari situ Ya ya. walaupun memang Iya. Bang Dian gak setuju sih, cuma kita dia yang maksa. nggak setuju. Iya. Parah. Kita Nama maksa. lo. Awas lo Kita dituntut maksa enggak sih. ya? Enggak dong, aman. Enggak ya, aman ya. Enjoy, enjoy. Tapi anak urban nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya barengan sama Brodian dan ngebahas single pertamanya. Iya kan, debut pertamanya anak urban yang judulnya Kembali ke Cinta. Oke, nanti jangan kemana-mana anak urban. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan Brodian yang pastinya di Urban Cereng Cara Asik dengar musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih live dari Jalan Aja nomor 52 anak urban. Kita balik lagi nemenin siangnya kamu yang pastinya di Urban Cereng Cara Asik dengerin musik. Dan masih juga anak urban barengan sama Brodian. Yang kita balik lagi anak urban ya. Kenapa ini kameranya begini Besti? Ya Allah, kita benerin dulu ya anak urban ya. Biar kamu yang ngeliat di visual gitu ya. Kelihatan nih Brodian orangnya yang mana gitu. Dah aman ya? Aman. Oke anak urban. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol barengan sama Brodian yang kemarin di bulan Agustus anak urban ngerilis single terbarunya yang judulnya Kembali ke Cinta. Kenapa Kembali ke Cinta? Kembali ke cinta. Kembali ke Cinta. Jadi sebenarnya Kembali Iya. ke Cinta ini adalah mengartikan bahwa titik tertinggi cinta itu kan mengikhlaskan. Oke. Nah, si ikhlasnya itu si cintanya itu Iya. berarti sama dengan ikhlas gitu. Cinta sama dengan ikhlas. Oke. Jadi kembali ke cinta itu sama kayak ya udah kita ikhlas aja gitu. Enggak maksudnya dari lirik lagunya sendiri atau konsep lagunya Lebih ke sebenarnya. konsep sebenarnya. Oke. Emang kalau misalnya konsep lagunya seperti apa sih? Ada alurnya kah atau gimana? Harusnya sih ada ya. Kita lagi menyusun. Mungkin next single-singlenya pasti insya Allah bisa sealur gitu sama Kembali ke Cinta. Tapi kalau misalnya ini kan udah ada MV-nya kan? Betul. MV-nya. Di MV-nya sendiri ada ceritanya nggak? Mungkin Rangga bisa ngejelasin. Diki Smash. Mirip banget sama Diki Smash. Iya gak sih? Yang lihat secara visual gitu ya. Tapi gak apa-apa, lanjut. Yuk. Kalau dari MV-nya sendiri, ada konsepnya nggak? Ada alurnya kah? Ceritanya? Iya, gitu. jadi dari MV-nya itu kan mungkin kalau kalian udah lihat di akhir video klip tuh ada naruh sesuatu kan. Iya. Terus? Udah lihat belum nih? Udah lihat, tapi setengah. Nah itu makanya yang gue bilang tadi, Kembali ke Cinta itu kan mengikhlaskan. Jadi di si MV ini kebetulan pemeran wanitanya meninggal gitu. Jadi yang sebagai laki-lakinya harus tetap ikhlas. Ikhlas. Oh, jadi ini ceritanya tentang
seseorang yang ditinggalkan sama kekasihnya. Jadi gimana caranya kita harus tetap survive walaupun udah ditinggal, harus coba untuk mengikhlaskan walaupun dia udah nggak ada lagi, Betul. udah nggak bareng-bareng lagi sama kita. Bener nggak? Betul. Oke, sekarang saya jadi salah satu member Brodian ya. Iya lagi. Padahal gue yang jelasin nih. Balik lagi ada korban dari lagunya sendiri. Kenapa kalian memilih genre rock? Pop rock atau rock sih kalian Pop tuh? rock Pop sih rock ya, sebenarnya. pop rock. Pop Oke rock oke. sih. Kenapa tuh? Kenapa Kak? Kenapa cuy? Kalau menurut gue ya, gue pribadi pertama mungkin karena disesuaikan dengan karakter akhirnya ya ketika Dias yang terpilih menjadi vokalis di Brodian. Iya. Karena buat gue Oke. Dias itu salah satu vokal yang buat gue tuh aneh justru. Anehnya tuh Kenapa tuh? aneh, dia tuh sebenarnya unsurnya pop. Suara dia tuh Oke, pop. iya. Tapi dia ketika dia nyanyiin rock dan Masuk itu juga. masuknya tuh Masuk jadi juga. nuansa yang pop rock tapi ngepop gitu. Rock pop. Rock pop Oke. gitu. Jadi buat Iya. gua nggak gampang nyanyi kayak Gak gitu. gampang ya kayak gitu. Tapi kan ada serak-seraknya ya. Hah? Coba nyanyi yang ada serak-seraknya. Agak susah. Kalau misalnya lagi narik nada tinggi itu keluar kan. Iya betul. Iya, tapi gue suka lagi cowok-cowok yang suaranya kayak gitu tuh. Aduh, jangan. Soalnya kayak kenapa kan gue cuma suka suaranya ya. Iya, iya, Gue iya. cuma suka suaranya. Ini bentuk apresiasi. Iya, gitu. betul. Setuju, Iya, setuju. kenapa dia begitu ya? Jangan salting. Biasa aja. Maaf. Tapi Gak mau katanya distrek lagi gue orangnya. enggak kok Iya, sorry, sorry. mana. Tapi tenang. Oke, terus. Oke, berarti katanya lagu ini lahir dari pengalaman pribadi, benar apa enggak? Betul. Pengalaman siapa ini? Siapa? Bang Dian pasti. Hah? Bang Dian. Bang Dian. Karena kan kita Oke. emang semua lagu kebetulan yang buat lirik beliau gitu. Bang Dian tuh yang ini bukan sih keyboard? Keyboardis, ya, betul. Oh, tahu kan gua? Padahal belum dijawab tadi. Ya kan tadi baca dulu. Oh iya, baiklah. Oke, berarti dari pengalaman cinta Bang Dian yang pernah ditinggalin juga sama ceweknya. Oh, gitu ternyata. Terus gimana cara kalian kayak ya udah deh terima aja gitu? Kalau gue sih mungkin sebagai vokalis ya karena sering nyanyi, terus mungkin sebelum kesini juga sering bawain lagu orang gitu. Oke. Jadi gue sempat belajar untuk ngehayatin lirik gitu. Jadi baca isi lirik tuh Iya. isinya gimana gitu. Iya. Gue sebagai vokalis harus bisa menyampaikan isi dari lirik Oke. itu. Tapi lu waktu itu sebagai vokalis pas dapet nih misalnya demo lagunya segala macam gitu ya atau liriknya, lu ngerasa langsung klik atau enggak? Ini berlaku sama member yang lain juga atau kita mikir-mikir dulu nih gitu? Langsung gimana? Langsung Misalnya nih cocok dapat gitu sama langsung lagu cocok ini. apa enggak sama lagunya pas pertama kali dikenalin ke Pertama kali. kalian? Iya. Gua sih kalau gua ya, Iya. gua pribadi itu cocok banget. Cocok gitu. banget karena itu lagu lo banget atau gimana? Karena buat gua Iya. ini jarang banget gue diajak ngeband tapi maksudnya cocok sama kan lu pernah dengar gak sih kayak Iya. bentuk band tuh kayak jodoh-jodohan gitu loh. Oke. Tanpa Iya. lu harus bagaimana itu tuh udah ngeblend dengan sendirinya. Iya, udah gitu. ngeblend dengan sendirinya. Iya, Dan jadi- waktu itu Bang Dian ngasih sampel lagunya atau gimana waktu itu. Terus kalian ngerasa kayak, kayaknya nih iya deh, oke deh. Udah deh kita gas aja deh gitu. Produksi deh gitu. Iya. Langsung kayak itu, gitu. berarti waktu itu langsung kayak gitu. Memang Ternyata kebetulan gitu. gate-nya udah jadi gitu. Kita tinggal matengin dan Iya. produksi. Nah, ini kan baru single pertama nih. Kalian Oke. udah kepikiran belum sih kayak misalnya single selanjutnya tuh kayaknya kita nggak mau bawain yang pop rock lagi deh. Atau masih nyoba di pop rock dulu? Kebetulan banget ya single Iya. kedua kita tuh lebih ke yang Mm-mm. pop ya. Pop Tapi gitu. pop laki gitu. Pop-pop Kayak gimana lagi. sih? Iya. Tapi memang itu lebih mellow emang mellow sih. Ya, emang mellow Iya, ya. Lebih mellow dari yang lagu Brodian single pertama Iya. Kembali ke Cinta Oke. itu. Nah, ini kan kalian baru gak tahu sih. Ini kalian baru pertama banget produksi bareng-bareng workshop sama temen-temen atau enggak? Kalau misalnya iya baru pertama, apa pertama kali yang kalian rasain waktu kalian tuh kayak, oh gini ya cara bikin lagu, oh gini ya cara ngeband, oh gini ya produksi lagu segala macem. Gitu. Kalau gue sih kebetulan karena memang sebelumnya di Brodian kan emang pernah ada band juga. Oke. Jadi ya gue tetap merasa senang karena ada workshopnya itu. Oke. gitu. Iya. Dan buat gue juga Iya. ngeband tuh memang paling seru saat workshop itu. Iya kan? Buat gua. Jadi kayak kita
nuker apa namanya? Nuker Pikiran gitu, ide-ide. Iya. Jangan tuker nasib aja yang penting mah. Gak apa-apa kalau nasibnya bagus. Oh bener Tuker juga. aja. Tapi yang nasibnya jelek. Kasihan ya bilang ketuker ya. Ketuker. Ya Allah. Anak Urban itu dia ya. Single terbarunya dari Brodian yang kemarin rilis di bulan Agustus tanggal 29 Anak Urban, dan bahkan kalau misalnya kamu mau ngelihat dari MV-nya sendiri juga udah ada kan? Sudah ada betul. Nah MV-nya ada di YouTube berarti ya? YouTube, ya betul. Kalau misalnya lagunya udah tersedia di semua platform. Di semua platform alhamdulillah sudah semua. Nah coba dong bilang ke pendengar lo gitu ya, pendengar lagu lo, pendengar band lo gitu ya, kayak bilang makasih atau apa gitu buat mereka yang lagi dengerin dan suka sama band kalian. Dari gua Ya. thank you banget buat teman-teman semua yang udah mau dengerin lagu kita Brodian Meow. gitu kan, yang selalu support, yang mau ngedukung kita, nontonin kita gigs-gigs kecil, dan alhamdulillah banget buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Ya. Dan gua sih berharap terus temenin kita lah gitu, support kita. Support. Iya. Dan gue sih memang gue pribadi banyak naruh harapan di band ini ya. Karena lagunya juga alhamdulillah enak-enak buat Enak-enak gua. dan cocok juga Dan cocok betul. kaliannya. Oke. Dari Rangga ada tambahan nggak? Sama sih. Oke, Kayak sama. seperti yang Dias katakan ya. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin lagu Brodian sampai saat ini, mensupport Brodian. Sebagian teman-teman udah ada yang tahu Brodian gitu. Thank you banget buat kalian ya. Minta doa baiknya untuk kedepannya Brodian, semoga lebih baik. Amin. Kita harus mendoakan yang baik-baik. Semoga proyek kali ini lancar ya. Amin. Amin. Tapi Anak Urban, nanti kalau misalnya kamu penasaran juga ya gimana Brodian nanti ngebawain singlenya secara live, makanya kamu standby terus di 106,3 FM. Kalau misalnya mau ngeliat secara visual ada di www.urban1063fm.com, dan kita juga sambil live juga Anak Urban. Kalau misalnya kamu mau nanya-nanya, titip pertanyaan sama Brodian boleh banget ya Anak Urban ya. Jangan kemana-mana, nanti kita dan Brodian bakal ngobrol-ngobrol lagi Anak Urban yang pastinya di Urban Jreng Cara Asik. Dengar musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban balik lagi barengan kita dan Brodian yang pastinya di Urban Jreng Cara Asik Dengar Musik. Hai, buat kamu yang baru dengerin kita Anak Urban, jangan lupa ya, karena hari ini Brodian bakalan nyanyi juga secara live. Tapi sebelum itu kita masih ngobrol-ngobrol dulu ya tentang single terbarunya. Single pertamanya berarti ini debut ya? Debut pertama di bulan Agustus 2025. Dan MV-nya di November kemarin ya. Belum lama banget Anak Urban. Jadi kalau misalnya kamu nih penasaran lagunya Brodian tuh kayak gimana sih, makanya kamu cek aja di Spotify ada, YouTube ada, di mana lagi app musik juga ada. Pokoknya semuanya ada ya. Ada semua. Ada semua. Nanti lagunya tuh tentang apa, makanya dengerin dari sekarang ya gak sih? Menurut lu kenapa lagu ini worth it banget untuk didengerin sama pendengar? Relate lah ya. Relate, oke. Berarti yang mau Relatable. dijual dari si lagu ini adalah karena kerelatannya itu. Kayaknya. Dan apa ya? Kalau anak musik bilangnya apa sih? Apa cuy? Apa coba? Progresi. Oh progresi. Oke. Gimana ya bilangnya? Ya gimana? Ya. Enggak, kalau lanjut dulu. Kalau gua pribadi sih, tadi pertanyaan apa? Kenapa Sorry. lagu ini worth it untuk didengerin sama Worth it. pendengar? Gitu. Ya. Karena lagu ini, gue juga belajar dari lagu ini untuk punya pesan yang bagus. Jadi kayak dimana seseorang yang kehilangan cintanya, dan dia tuh harus move on gitu loh. Oke. Dan sampai akhirnya dia harus mengikhlaskan gitu, kayak ya udah, lu harus percaya dengan apa yang sudah Tuhan takdirkan gitu. Oke. Karena biasanya Anak Urban ya kalau misalnya musisi bikin karya, bikin lagu segala macam, yang paling pengen disampaikan sama musisinya adalah biar pendengarnya adalah relate gitu kan. Iya. Jadi, Biar tahu oh ini ternyata pesan yang mau disampaikan benar. tuh gitu. Makanya di situ tertulis kembali ke cinta. Kembali ke Iya, cinta. Siapa yang bikin ininya? Judulnya Kembali ke Cinta. Gimana kalau misalnya kembali ke cinta aja? Kan kembali ke cinta dan mengikhlaskan itu sesuatu hal yang kayak kalau misalnya orang awam gitu ya, kayak kayaknya masuk dari mananya sih guys gitu. Iya kan? Iya. Kenapa kembali ke cinta gitu? Gimana kalau misalnya kita sekarang langsung tanya aja sama penulis liriknya. Ada Ya itu. Bang Dian yang ternyata dari tadi tuh Iya, kita bener. omongin Anak Urban. Lebih spesifik sih. Iya, lebih spesifik ya.
Oke, kembali ke cinta. Tapi menurut kalian ya, cinta tetap masih hidup gak lewat kenangan? Cinta tetap masih hidup lewat kenangan. Kalau gue sih enggak. Kenapa? Karena buat gue ketika sudah tidak ada cinta, tidak ada kenangan. Jangan gitu dong. Masa kenangannya dihapus gitu aja? Tergantung ininya sih. Apanya? Jadi Apanya curhat coba? dulu di Apanya sini ya. coba? Dia bingung nih jawabnya nih. Rangga kata gue mau gak bantuin temen lu. Cinta. Enggak, kalau gue tergantung dari ya kita Iya. habisnya karena apa gitu. Gitu ya. Kalau kenangannya jelek udah mendingan gak mau, jangan diingat-ingat gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum Bro Dian bakalan nyanyi secara live Anak Urban. Apa menurut kalian nih, Bro Dian pengen banget dikenal sebagai band yang seperti apa? Kita tuh pengen banget dikenal sebagai band yang kayak laki gitu. Laki ya. Oke. Maco gitu ya. Oh maco. Lu setuju nggak? Lu setuju nggak sama dia? Setuju. Setuju. Iya. Tapi kok setujunya kayak ini ya, kayak iya deh, setuju deh Enggak gitu, enggak gitu kok. Enggak ya. Memang gue orangnya kayak gitu. Pasrahan. Enggak gitu juga. Kayak Bang Dian. Enggak ya. Berarti pengen dikenal sebagai band yang maco. Oke. Kita galau tapi laki gitu. Oh gitu. Milih pilih band idealis atau band yang jujur? Band yang jujur. Band yang jujur ya. Biar maksudnya pendengar lu juga gitu ngerasain oh ternyata dari karya-karya dia ternyata kayak gini loh rasanya. Ini yang mau disampaikan segala macam. Oke. Thank you ya udah ngobrol-ngobrol barengan kita, Bro Dian. Iya. Thank you banget loh. Sama-sama. 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol, seru banget. Asal Bekasi ya. Kalau Betul. misalnya Anak Urban pengen lebih tahu secara lengkap gitu ya tentang Bro Dian Anak Urban, kamu boleh juga untuk follow media sosialnya di mana dong? Kasih tahu dong. Kita ada di IG Iya. sama TikTok di @brodianofficial. Oke. Instagram, TikTok. Kalau misalnya lagunya boleh didengerin di mana aja. Lagunya bisa didengarkan di semua platform musik kesayangan kalian pastinya ya. Oke. Dan mungkin kalian yang penasaran sama MV kita ada di YouTube di Brodian Official. Oke, thank you banget Bro Dian. Udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol banyak. Nanti kita tunggu ya next projectnya. Ada yang mau di-spill gak? Terakhir, ada yang mau di-spill gak? Spill tipis-tipis aja. Januari insya Allah kita rilis single baru lagi. Oke, Amin. kita tunggu Anak Urban next projectnya bakal kayak gimana. Apakah rock ya? Anak Urban langsung aja kali ya kita dengerin secara langsung, secara live ya. Bro Dian membawakan lagunya, single terbarunya Anak Urban yang judulnya Kembali Cinta. So, ayo enjoy. Urban Radio.